langsung ya Ibu. Ibu, ini kan mengenai kurikulum deep learning sudah sekarang Bu. Jadi kalau boleh tahu menurut Ibu, pemahaman Ibu sendiri lah, apa beda cara mengajar dengan cara deep learning dibandingkan kurikulum yang sebelumnya? Apa cuma istilahnya atau cuma praktik di kelasnya gitu? Sebenarnya kalau istilah itu mungkin karena nama kali ya, pada intinya sih sama sih. Deep learning itu kan bukan suatu kurikulum baru, tapi pada intinya itu kan hanya pendekatan bagaimana guru itu lebih fokus kepada membangun kesadaran pemahaman anak dalam pembelajaran. Jadi menumbuhkan kesadaran intinya, bukan hanya sebatas anak itu menghafal. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka dulu itu ada istilah diferensiasi, ya kan? Kalau di DPL ini lebih ke prosesnya, bagaimana kita bisa menerapkan itu di dalam kelas. Nah, kalau praktik mengajar secara keseluruhan sih tidak ada yang terlalu berubah ya, hanya gurunya saja bagaimana bisa menerapkan DPL ini di dalam kelas agar anak-anak itu bisa mendapat pemahaman mendalam lah gitu. Jadi bukan hanya sekedar hafalan atau menghafal seperti itu. Intinya itu kalau di DPL ini peran guru adalah bagaimana anak-anak itu tumbuh berkembang dengan kesadaran ini bahwa belajar itu adalah suatu belajar itu adalah suatu proses bukan hasil ya. Jadi kalau mereka dalam diskusi itu, kalau ibu saya lebih cenderung kepada anak itu tidak mendapatkan informasi dulu dari guru, tapi mereka yang mencari informasi sendiri. Melalui apa? Bisa melalui individu, bisa melalui diskusi Ibu, misalkan siswa kan harus punya kesadaran tersendiri Ibu. Nih, macam mana Ibu meyakinkan mereka tuh jangan copy paste jawaban teman, jangan copy paste langsung dari Google. Gimana Ibu meyakinkan mereka tuh harus diparafrase gitu? Nah, kalau dalam pembelajaran, di setiap pembelajaran ibu tuh selalu memberikan apresiasi kan? Ya, apresiasi dan motivasi ke anak, bahwa itu tadi ibu selalu ingatkan pada mereka bahwa nak, belajar itu jangan dulu kamu cari hasilnya, tapi lalui juga prosesnya. Jadi hasil itu jangan kamu lihat dari angkanya. Oh, saya dapat 100 berarti saya hebat dong, saya pintar dong. Oh, kalau saya dapat 50 berarti saya kurang dong. Bukan. Karena angka itu kan objektif ya. Nah, tetapi bagaimana mereka bisa melalui proses belajarnya sehingga mereka bisa dapat 100 dan mengapa mereka bisa dapat 50. Itu namanya proses belajar. Iya. Nah, untuk bisa meyakinkan mereka bahwa sebenarnya mereka kan punya potensi masing-masing ya, punya bakat masing-masing, punya kemampuan masing-masing, dan itu mereka tidak bisa mengukurnya dan tidak bisa memaksa mereka bahwa mereka tuh dapat 100 semua. Nah, dan ketika mereka dapat di bawah 100 itu bukan berarti mereka itu agak lambat atau apa. Mungkin kan ada something ya, ada sesuatu yang bisa membuat mereka seperti itu. Nah, makanya motivasi itu penting bagi mereka bahwa setiap kemampuan itu bisa ditingkatkan asal ada kemampuan belajar, dan harus percaya, yakin dengan kemampuan diri sendiri. Nah, belum tentu jawaban kawan yang kamu contek itu benar. Iya, nah seperti itu selalu yakinkan pada anak itu, coba dulu jawab sesuai dengan kemampuanmu. Nah, kalau kamu memang tidak bisa, jangan paksakan. Nah, tidak bisa itulah nanti kamu belajar lagi biar kamu menjadi bisa. Nah, itu sih. Nih Bu, kan di depan kan ada 3 pilar Bu, ada meaningful, joyful, meaningful. Itu kan yang pertama tuh ada meaningful, terkait kebermaknaan. Jadi biasanya Ibu kalau membuat tugas mengenai deep learning ini kan ada satu isu lokal Bu. Isu lokal yang biasa diturunkan ke siswa mengenai Kabupaten Mempawah seperti apa Bu? Yang pastinya yang ada di lingkungan Mempawah ya. Kalau misalnya contoh nih, kemarin nih Ibu mengajar teknik deskripsi. Nah, di teknik deskripsi itu kan berarti kan anak harus bisa merinci bagian-bagian objek. Makanya Ibu pilih objek-objek yang di Mempawah, kayak misalnya budaya Mempawah ya, kayak keraton misalnya. Terus tempat-tempat wisata yang ada di Mempawah apa, misalnya tempat penelitian dari Mempawah apa. Nah, jadi Ibu selalu melibatkan lokalitas yang ada di Kabupaten Mempawah, dihubungkan dengan materi yang Ibu ajarkan agar mereka bisa memahami materi tersebut secara mendalam, tidak hanya sekedar menghafal, dan mereka bisa tahu nih, menghubungkan ini apa hubungannya teks deskripsi dengan keraton,
apa hubungannya teks deskripsi dengan Taman Alia atau misalnya Masjid Al-Falah misalnya kan. Nah, seperti itu. Jadi selalu memanfaatkan semua budaya atau lokalitas yang ada di kabupaten. Jadi nih Bu, kan kadang tuh juga nih Bu, siswanya kalau ibu memberikan tugas, ujian tuh mereka tuh merasa takut, stres. Besoknya ada ujian nih, kan bimbang nih, kita mau ngaca mana. Nah, gimana Bu mengatasi siswa supaya siswa tuh tidak berpikir seperti itu Bu? Nah, lucunya tuh kalau ibu ngajak masuk kelas, kalau udah karena kan ibu selalu menciptakan lingkungan yang nyaman dulu ya, Iya. yang nyaman dan aman untuk anak-anak. Jadi kalau itu malah mereka nanya, Bu ada tugas tak Bu? Bu tugas kita apa nih Bu? Kan ibu baru masuk, jadi mereka udah Excited udah ya. excited, jadi mereka udah nggak merasa stres atau apa lagi karena memang dari awal ibu sudah berusaha menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kalaupun ada misalkan anak-anak misalnya agar tidak apa jadi mencontek ya, agar tidak mencontek atau apa misalkan. Nah, itu tadi ibu berusaha untuk memberi dikasih kalau diskusi itu kan mereka kelompok. Nah, jadi setiap kelompok itu beda-beda. Nah, bukan tugasnya beda-beda, mungkin sama materinya. Kalau misalnya tadi teks deskripsi gitu kan, gambarnya aja yang berbeda. Jadi mereka mengidentifikasi gambar tersebut, menulis informasi pada gambar tersebut, sehingga porsinya sama. Nah, seperti itu. Terus biasanya juga apa ya? Diselingi dengan ice breaking, ya bermain gitu kan, karena anak-anak itu kan kalau misalnya menonton juga bosan ya, boring gitu kan. Nah, jadi anak-anak tuh malah menantikan tuh kalau misalnya tugas kelompok yang ada aksi gerak-geraknya gitu. Jadi mereka tuh bisa semangat sambil mereka tuh berpikir cepat, terus mereka bisa berkolaborasi dengan tim. Terus mereka juga bisa merasa bahwa terhibur gitu, jadi tidak tegang ada gitu. Jadi kalau misalnya ulangan pun tidak harus misalnya ibu patokan lagi, terus kita ulangan harian ya. Nah, jadi kalau mau ngambil nilai itu nggak harus bilang. Jadi kalau misalnya Bu, kok kami ada nilai Bu, kami tidak nilai. Jadi kayak aktivitas mereka yang mereka lakukan di kelas itu kan itu jadi nilai. Iya, jadi nggak harus misalnya nilai nilai itu harus ulangan gitu. Nah, jadi kalau ulangan pun nanti pun apa yang sudah mereka pelajari itu yang nanti mereka akan diuji cobakan lagi sejauh mana sih pemahamannya. Nah gitu sih kalau itu, jadi mereka tuh nggak pernah yang merasa stres atau beban sih kalau ulangan. Excited mereka nanya Bu tugasnya apa lagi, kita yang bingung nanya kan, kita cuma ngasih materi dia nanya tugas dulu. Nah, karena mereka udah terbiasa akhirnya gini, kalau misalnya paling ketika ngajar kan ibu paling hari ini kita materi tentang ini ya, tujuan pembelajarannya ini, nanti metodenya sebenarnya ibu selalu transparansi kalau masalah nilai. Nah jadi nilai itu tidak hanya dari ibu sendiri, tetapi mereka juga menilai dirinya dan menilai kawannya. Nah, dan itu terpampang ya, ibu selalu misalnya ada tugas pampang, ayo kelompok A menilai kelompok B, C, D, dan E. Nah, nanti kelompok B juga seperti itu. Jadi mereka saling menilai dirinya sendiri. Nanti terbuka dalam transparan. Dan itu nilai yang mereka buat itu juga masuk ke nilai kita, dan itu merupakan juga prosesnya. Jadi makanya mereka itu excited. Jadi nggak jadi beban kalau mereka misalnya ulangan dapat 50 atau 60, jadi mereka pun kami dapat 50 jadi Bu. Jadi salahnya mana Bu? Jadi mereka udah tahu sendiri gitu kan. Jadi nggak stres atau nggak beban. Jadi mereka udah bisa mempersiapkan. Seperti itu sih. Dan kalau misalnya remedi, dan alhamdulillah malah kalau misalnya remedinya harus dapat 100. Alhamdulillah nilainya paling kalau remedi paling rendah itu 80. Dan mereka tuh udah alhamdulillahnya udah nggak ada punya tanggung jawab itu, tahu bahwa kita tenang tugas sehingga ulangan nggak boleh buka buku, nggak boleh nyontek. Nah mereka udah bisa itu aja, dan kita udah bersyukur. Iya. Baik Bu, yang ketiga nih soal TKA nih Bu. Sekarang kan wajib nih TKA. Bu sendiri lagi ya Bu tugasnya. Itu kesulitan Ibu membuat soal TKA itu seperti apa Bu? Oh, itu benar-benar menguras energi. Menguras energi karena ternyata membuat soal itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau TKA ini memang guru itu kan tugasnya kalau setiap akhir semester itu kan selalu buat soal ulangan atau apa. Nah, ternyata soal ulangan yang kita buat ini jauh berbeda dengan TKA saat ini, karena TKA itu ternyata hot gitu kan, levelnya gitu. Apalagi yang kalau bahasa Indonesia kan ada 3 level ya, bahasa Indonesia kontekstual, reference, apa ya, satunya evaluasi, yang gitu. Dan itu tingkatannya tuh harus nyambung satu sama lain. Nah, ketika pertanyaan apa ini kan cenderung pada sifat menghafal. Nah, ini harus dihilangkan nih. Jadi bukan lagi pertanyaan
yang jawabannya anak hafal atau anak ingat. Tetapi pertanyaannya harus bisa memicu berpikir kritis anak. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah itu yang cukup sulit sih, karena kita harus membuat soal seperti itu dan kita harus membuat option yang menghubungkan juga dari soal tersebut. Nah selain tadi kita menyusun pertanyaan, yang kedua adalah kita mencari stimulus yang relevan dengan tumbuh kembang anak ya, terus kita sesuaikan juga dengan lokalitas yang ada di tempat mereka belajar, dan stimulus ini ternyata tuh nggak ibaratnya nggak bertele-tele, nggak berkulit, ternyata ada aturannya bahwa satu kalimat tuh harus terdiri dari 9 sampai 10 kata misalnya, terus dalam satu paragraf hanya terdiri dari berapa kalimat. Nah, itu kan lumayan rumit kan. Nah itu yang membuat kesulitan sih. Terus selanjutnya adalah ternyata sekarang sudah tidak boleh lagi pakai pengecoh. Nah itu jadi kalau pengecoh pun bukan jebakan gitu, bukan jebakan untuk anak-anak, sehingga anak-anak kalau dulu kan ibu suka buat pertanyaan jebakan. Akhirnya mereka jawabnya ini bertahu bukan itu jawabannya. Ternyata itu sekarang nggak boleh, karena itu bisa mempengaruhi psikologis anak juga. Itu sih yang tapi siswa muda yang beradaptasi dengan soal TKA yang sudah. Kalau sejauh ini, karena ini merupakan hal baru, kalau menurut ibu pengalaman ibu sih ya, kalau nengok ini belum lah, agak sulit lah ya, agak sulit karena mohon maaf kalau sekarang dilihat itu bukan semua ya, mungkin ada, tapi sebagian besar anak-anak mungkin pengaruh teknologi, pengaruh pengembangan juga sekarang, jadi malasnya itu masih mendominasi. Terus yang kedua adalah minat baca kurang, dan anak itu malas berpikir karena mereka tahu maunya tuh semua tuh harus ada di buku. Kadang ada buku mereka malas mau baca, tapi nanya bu di halaman berapa, bu adakah jawabannya di buku, meskipun ada jawabannya di buku mereka udah bertanya tuh bu adakah jawabannya di buku, kan ketahuan berarti mereka nggak baca. Nah itu yang masih merupakan tantangan dan kesulitan, karena anak-anak ini kan sudah merasa nyaman di zonanya saat ini gitu kan. Apalagi kita masa peralihan ya, ternyata generasi yang mohon maaf COVID dulu ini yang belajarnya daring ya, luring itu kan ternyata sangat berbeda, dan itu ternyata masih diturunkan sampai saat ini. Dan mungkin mindset juga ya, mindset anak-anak, sehingga memang ini merupakan suatu tantangan dan sulit sih kalau kita misalnya harus menekankan anak bahwa kamu harus berlatih untuk bisa bernalar. Nah, karena mereka itu sudah tadi berada di zona yang nyaman, maunya sebab praktis, sudah ada instan, ini oke, kamu jawab dan sekian ada jawabannya, udah seperti itu. Itu kan deep learning kan fenomena baru lah, khususnya di Kabupaten Mempawah itu. Setelah ibu menerapkan prinsip-prinsip yang ada di deep learning itu, perubahan apa bu yang bisa terjadi di siswa? Spesifiknya lah. Spesifiknya kalau saat ini pengalaman ibu di kelas ya, kemampuan mereka menghubungkan konsep dengan pengalaman mereka dan kehidupan yang mereka alami atau mereka jalani saat ini. Contoh yang kemarin kayak teks deskripsi kan, ketika ibu tanya apa sih manfaatnya untuk kalian, oh iya bu, ternyata kalau kita mau menjabarkan suatu objek itu memang harus rinci, kalau tak rinci nanti informasinya salah, informasinya tidak lengkap. Jadi itu udah suatu pencapaian sih, karena ternyata mereka bisa menghubungkan apa yang sudah mereka pelajari dengan apa yang sudah mereka alami dalam kehidupannya, dalam kehidupan nyatanya. Lalu yang kedua adalah anak yang masih pasti yang awalnya sudah aktif, walaupun mereka hanya perannya misalnya menyiapkan stafas yang dibutuhkan oleh kelompok. Jadi nggak yang kalau kelompok itu kan kadang dalam satu kelompok itu kan ada yang memang kemampuannya minim, terus karena dia tidak dilibatkan jadi dia nggak punya peran apa-apa. Nah
Kalau ibu selalu mengatakan ke anak-anak bagi tugas ini dalam setiap kelompok. Jadi semua kelompok itu ada tugasnya. Entah itu hanya sekedar menulis kan, ya kan? Entah hanya misalnya disuruh kunjungan ke kelompok lain, misalnya seperti itu. Jadi mereka yang awalnya pasif sekarang sudah mulai aktif. Lalu yang kedua adalah, nah tadi dengan gambar yang ibu sajikan, mereka sudah mampu mengolah informasi berdasarkan gambar tersebut. Atau dengan media yang ibu siapkan dalam pembelajaran, mereka sudah mampu mengolah informasi dari media tersebut tanpa harus mendengar dulu informasi dari ibu. Jadi mereka sudah bisa membaca, udah kreatif, ya kan, udah mampu sedikit-sedikit menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Nah, itu sih yang menurut ibu yang sudah terlihat yang sudah ibu rasakan saat ini, walaupun masih ada sebagian kecil saja, tapi udah lumayan lah seperti itu. Ya baik Bu, ini yang terakhir nih, apa solusi ibu sebagai guru mengenai pembelajaran jarak ini bisa berjalan dan tetap untuk berkelanjutan Bu? Solusinya, yang pastinya yang pertama adalah, karena guru ini kan bukan tugasnya banyak ya. Sekali juga ngajar, belum lagi dia harus menyelesaikan administrasi, belum lagi tugas tambahan lain, gitu kan. Ternyata beban guru itu cukup banyak dan pastinya sangat meminta waktu. Kalau menurut ibu sih, manajemen waktu itu harus ditata, harus dikelola dengan baik agar karena memang pendekatan deep learning ini sangat bagus kalau memang guru mau menerapkannya di kelas. Sangat bermanfaat sekali untuk guru dan untuk murid tentunya, karena kita tidak hanya sekedar mengajarkan materi kepada anak, tapi bagaimana anak bisa memahami materi itu paling penting. Bagaimana mereka bisa memahami dan merasakan manfaatnya dari kegiatan belajar itu sendiri, itu paling penting. Nah, makanya kalau untuk mengatasi itu gitu kan, biasanya ibu tuh selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik yang lintas mapel maupun yang mapel ya, beda-beda yang mapel dalam misalnya mengatasi tantangan yang ada di kelas, terus apa yang bisa kita hadapi di kelas gitu kan. Terus kalau misalnya dalam MKEP itu selalu tuh karena mengajak kawan-kawan untuk ayo kita nyusun perangkat ya kan, modul kerangkanya sama-sama. Kalau untuk penerapannya kan kembali ke satu masing-masing ya, tapi kerangkanya kita bersama-sama, apa sih langkah-langkah step by step gambaran kita mau seperti apa, mau kita jalankan, tapi untuk penerapannya kita kembali ke kelas masing-masing seperti itu. Lalu nah yang paling penting adalah kita tidak bisa mengingkari perkembangan teknologi saat ini, maka guru jangan sampai gaptek. Iya, karena anak-anak sekarang tuh udah luar biasa ya. Kadang guru ya belum bisa membuat video yang canggih, mereka udah lihai. Terus kadang kalau guru misalnya hanya mohon maaf malas deh membuat soal yang ada aja disalin, mereka lebih pintar dan jawabannya di gitu kan, ini ada jawabannya gitu kan. Dan kita nggak bisa menyalahkan anak, karena kita ya sendiri memberi kenyamanan untuk anak. Nah makanya kalau seperti itu kan, makanya anak kita berada di zona nyaman. Sebenarnya nanti ulangannya bisa kita lihat nengok di internet deh gitu kan. Nah, bagaimana guru bisa membuat soal yang menantang sehingga ketika mereka mencari walaupun kan tidak mungkin semua, tapi mereka bisa mengolahnya seperti itu, dan kita membimbing itu. Terus yang selanjutnya paling penting itu adalah refleksi diri sendiri, refleksi bersama murid itu paling penting, karena kita tidak bisa ketika selesai ngajar udah selesai. Nah, kalau ibu ya, kalau mengajar, kalau misalnya ada sesuatu hal di kelas itu ada murid yang tidak aktif, misalnya masih tidak aktif ya, atau ada murid yang tidak paham, itu menjadi pertanyaan, kenapa sih dia tidak paham, kurangnya di mana ya, kurangnya saya apa ya. Nah, bagaimana ya biar nanti anak ini untuk kedepannya ini bisa ikut perannya aktif juga, terus tidak lagi ketinggalan gitu materinya, seperti itu. Itu refleksi diri sendiri ya, agar kita tuh bisa memperbaiki kekurangan yang sudah kita kekurangan yang sudah kita gali lah selama proses belajar, dan itu harus dilakukan setiap selesai pembelajaran. Ada catatannya. Lalu yang kedua adalah kita juga harus mengajar anak untuk refleksi. Ya, biar kita tahu apa kesulitan dia, apa tantangan dia, dan juga sebenarnya mereka happy tak kalau belajar. Ya kan, kalau misalnya ada happy, kenapa tidak happy, itu harus ditanya juga. Terus kalau happy ya kita juga harus apresiasi. Makanya berusahalah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, terus dan juga menciptakan hubungan positif biar anak-anak itu selalu terbuka dengan kita dan selalu merasa nyaman dengan kita. Sehingga kalau belajar itu mereka tidak
tidak menjadi beban ya, tidak menjadi beban dunia, tapi mereka tadi excited gitu, selalu nunggu. Nah, karena kita itu dijemputnya kan, Bu jangan dulu kan ya, bentar ya nak, seperti itu. Karena kan anak-anaknya asli udah belajar bapaknya kan, Bu udah nih aja Bu, aku Bu ibu nih sering tak masuk nih Bu, kan ini. Jadi mereka kayak, jadi kita bingung gitu kan, makanya mereka menanti kita, bukan mereka menghindari kita, itu yang paling penting ya. Yang paling penting adalah kita dinanti guru, kita dinanti di kelas, bukan kita dihindari di kelas. Nah, seperti itu aja sih. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama.